Selamat datang, Mystikus Channel. Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu sendirian tanpa pasangannya, yaitu persahabatan. Rasa sakit pasti ada obatnya, demikian pun yang merasa lapar akan dikenyangkan. Obat bagi kesendirian datang setelah melewati masa penantian. Sebab, kesendirian hanyalah tipu daya waktu. Bagian-bagian dari satu keutuhan hanya dipisahkan oleh waktu. Dari Konya ke Tabriz berapa lama dua kota itu terpisah 1000 tahun? Bukankah itu hanya sekejap saja? Jantung yang berdetak di dua rongga dada, hanya 60 hari perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Rumi, mawar kota Konya, ibarat separuh dari jantung itu, dan Syams, manusia sempurna dari Tabriz itu, adalah separuhnya lagi. Dua orang menghirup udara yang sama, berdoa di bawah naungan bintang yang sama. Dua orang yang sama-sama hendak mendekati satu sama lain secara perlahan-lahan, dua sungai besar mengalir menuju samudera yang sama. Syamsuddin Tabriz, Muhammad ibnu Ali ibnu Malikdad, Sultan para Malamati, adalah pakar di segala ilmu pengetahuan. Ia seorang ahli kimia dan mutakalim yang telah kenyang, yang telah menyelami dan menafsirkan kitab-kitab suci. Ia telah mencari hikmah dari majelis-majelis lain, namun tak menemukan apapun, karena itu memandang dirinya sebagai pengelana dari Tabriz. Suatu hari dia meninggalkan rumahnya, tanpa membawa apapun selain seruling bambunya. Ia memasuki setiap ambang pintu yang sesuai dan menyenangkan bagi gelombang perasaannya yang dahsyat. Dia telah mengosongkan lemari-lemarinya dan membakar rumahnya demi cintanya pada Allah, dan menyaksikan lidah-lidah api yang membumbung ke langit seolah-olah membawakan pesannya ke sorga. Kehidupanku merupakan pencarian, aku menghambakan diriku kepadamu, ya Allah. Tak ada yang dilakukannya kecuali membiarkan dirinya terbawa angin melintasi permukaan bumi, tidak untuk mengikuti kehendaknya sendiri tapi demi sesuatu yang lebih agung. Dia menghabiskan hari-harinya dengan ibadah dan zikir, dan dengan pakaiannya yang compang-camping serta raut mukanya yang kusut. Orang lain akan beranggapan bahwa dia itu seorang pengemis, kendati tak sekalipun dia ikut bergerombol bersama para pengemis di luar masjid pada hari Jumat. Ia juga tidak pernah sekalipun mengulurkan tangannya minta sedekah. Dia adalah seorang sufi. Dan, meskipun demikian dia menolak semua pengetahuan para darwis dan takia serta jalan para wali Allah. Dia tidak punya nama selain Syams, tidak ada tempat selain dunia. Dia hidup atas kasih sayang Allah dan buah-buahan tanaman liar serta RBI padang gurun. Dan, bila saatnya harus berpuasa dia tak bekerja di kincir air yang banyak terdapat di kebun-kebun orang Damaskus demi sekeping dua keping uang. Selama bertahun-tahun dia menghempaskan dirinya ke dalam tungku perapian ilahi. Dan, semakin besar lidah api itu berkobar, semakin dalam ia menghempaskan dirinya. Suatu saat dia sampai ke ketenangan hati setelah mengalami ekstase, sampai dia berkobar laksana api. Apa yang masih tersisa dari manusia yang telah berkorban sedemikian rupa? Sekarang Syams sebagai manusia berbadan sama kecilnya dengan dunia ini. Dan, selama menjelajahi padang-padang gurun dan gunung-gunung dia tetap merasa tidak puas. Sebagaimana halnya Rumi muda, yang dibicarakannya dengan para syaikh dan darwis pun tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dia butuh lebih. Dia butuh sahabat yang hatinya terbuka untuk membiarkan dirinya masuk, yang pikirannya hancur sama sekali sehingga tidak akan memunculkan rintangan apapun bagi kebijaksanaan yang hendak dia tanamkan. Maka, dia kemudian mencari seseorang yang bisa mendukung keberadaannya. Cahaya yang menyala, walau redup, tidak bisa disembunyikan, dan nama Syams cukup sering dibicarakan di tengah pasar dan masjid-masjid. Nama Syams Prende Syams Altair atau Syamsang pengelana dikasakusukan, sebagian percaya, sebagian tidak. Dia itu jelas orang gila, kata orang-orang. Ia tergila-gila dengan musik dan tarian yang berputar-putar itu. Berbahaya, juga. Ada aroma kebakaran di sekitar Syams. Maka, orang-orang pun pergi ketakutan darinya, karena dia menyala menyemburkan lidah-lidah api sampai udara yang terbakar di sekitarnya tampak meretih. Suatu malam di pegunungan Anusyariah, Syams mendengar petikan dawai busur kamanja dan suara nyanyi-nyanyian, dan melihat api unggun, yang kobaran apinya menarik ke angkasa malam, membentuk siluet unta dan manusia. Itulah kafilah yang menuju ke Aleppo, dengan keledai-keledai yang mengusung peti-peti kayu berisi barang dagangan yang dililit dengan besi, dan para penuntun keledai itu menatap curiga pada seseorang yang bermata hitam yang muncul dari kegelapan. Syams menawarkan diri untuk mengawasi keledai-keledai itu sambil menjaga agar api tetap menyala dan menghalau serangan kawanan serigala di malam itu demi bisa mendapatkan makanan. Tapi dia diusir oleh pemimpin kafilah itu.
Perlindungan macam apa yang bisa diberikan oleh orang gila yang compang-camping seperti itu? Tapi seorang di antara para penuntun keledai itu telah mengenali wajah Darwis itu, lalu dia mengambil sepiring nasi dan mengikuti Syams ke dalam kegelapan. "Kamu Syams Tabriz, bukan?" selidik orang itu. "Aku telah melihatmu sebelumnya. Menurut banyak orang kamu sanggup membuat mukjizat." Syams menatap tajam orang itu, tapi penuntun keledai itu tidak hilang asa. "Buatlah sebuah mukjizat untukku, dan aku akan memberimu makananku. Kebutuhanmu lebih besar daripada kebutuhanku. Kalau begitu, biarkan aku mengambilkan sepiring milikmu sendiri." Syams meletakkan tangannya di dadanya dalam keheningan yang pekat, lalu orang itu kembali ke periuk masakannya. Ketika dia kembali, Syams telah pergi, masuk dalam kegelapan. Di malam itu, dalam hutan yang dingin di bawah sinar bintang-bintang yang berkilau bagaikan berlian, asap kayu bakar mengepul ke udara, Syams mengangkat seruannya ke sorga. "Apakah aku seorang Persia yang tinggal di negeri orang Mongol yang kafir ini, harus mengalami kesendirian selamanya? Tunjukkanlah kepadaku salah seorang pencintamu, seorang yang mencintaimu bukan karena harapan atau ketakutan, tapi semata-mata karena keagunganmu, agar aku pun bisa menggabungkan suaraku pada suaranya. Jangan biarkan aku mengucapkan kata yang tidak bisa dipahami sesamaku." Tiba-tiba terdengar jelas sekali sebuah alunan suara batin sehingga dia mencari-cari sumbernya. "Carilah syekhmu, Ruknuddin Sanjabi," kata suara itu. Syams berjalan sepanjang malam dan hari esoknya. Dia mengendarai gerobak sapi dan menyeberangi sungai-sungai hingga sebulan kemudian sampailah dia di kediaman syekhnya. Ruknuddin Sanjabi sedang menunggunya di pintu. "Ada sahabat sempurna yang pas untukmu," katanya sewaktu menyambut Syams, "seorang yang harus kamu bimbing untuk mendalami rahasia-rahasia yang makin lama makin besar. Tapi apakah kamu siap untuk mengetahui namanya? Ini sebuah tanggung jawab yang besar. Katakanlah namanya padaku, Syaif," pinta Syams, "dan aku telah siap menjadi pelayan yang baik." "Lalu, apa yang akan kamu persembahkan kepada Allah sebagai ungkapan syukurmu?" "Segala yang ada telah aku persembahkan kepadanya. Hanya satu yang masih tersisa kepalaku." Syams mengangkat tangannya ke langit. "Ambillah hidupku, ya Allah, namun jangan sebelum engkau menunjukkan kepadaku wajah sahabatku." Kemudian Ruknuddin Sanjabi memberitahukan kepada Syams nama sahabat yang membuatnya penasaran. "Pergilah ke Anatolia, dan carilah putra Bahawalat dari Bal." Karena itulah Syams Tabriz, Syams Al-Tair, pun terbang ke Konya. Meskipun dia terbakar kerinduan untuk melihat wajah sahabatnya yang sempurna itu, dia sama sekali tidak berusaha menyelidiki ataupun mencarinya. Pencarian seumur hidup mengajarkan Hanyak dalam hal kesabaran, dan Syams cukup tahu untuk menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Pertama, dia harus mempersiapkan dirinya sendiri. Kemudian, menunggu putra Bahawalat yang akan menjumpainya. Maka, dia pun menyewa sebuah kamar di Jalan Pedagang Gula, untuk berdoa dan berpuasa, selama 12 hari. Ketika akhirnya dia keluar dari kamarnya, sang pemilik kamar yang penasaran atas penampilan tamunya yang tanpa urakan, menanyai bisnis yang dijalani Syams. Syams yang telah terbiasa dicemooh itu pun lantas berlagak sebagai seorang pedagang kaya. "Apakah kamu kesini untuk membeli?" tanya pemilik kamar yang penasaran itu. "Sebuah berlian," kata Syams. "Oh, kalau begitu kamu datang di kota yang salah, kawan. Di sini kami hanya punya kuningan atau perak. Kota kami ini terkenal karena ahli tenun dan perajin emasnya. Di pasar ini kamu dapat membeli lapis lazuli, batu permata, maupun batu akik. Tapi tidak ada berlian di sini." Syams marah sekali. "Sebuah berlian yang tiada bandingnya ada di antara kalian, tapi kalian hanya melihat kaca." Saat mengucapkan kata-kata itu, dia melihat seseorang yang mengenakan jubah profesor duduk di atas seekor keledai. Ia tampak sedang melintas dekat gerbang rumah penginapan yang terbuka. Banyak orang mengerumuninya, baik orang dewasa, anak-anak, maupun wanita. "Katakan padaku, sobat, siapa nama orang itu?" tanya Syams. "Cepat," desaknya. "Dia Maulana Jalaluddin, putra Bahawalat, Allahumma yarham." Syams menoleh ke belakang dan memekik, "Dialah berlian yang aku cari." Syams mengikuti orang banyak itu. Pada saat mereka melewati jalanan yang sempit, jumlah mereka semakin bertambah di setiap jalan yang mereka lewati setelah mereka melihat alasan prosesi itu. Sebab, ceramah umum yang dibawakan oleh imam yang masyhur itu pun tidak pernah dilewatkan. Dari atas kepala orang banyak itu Syams masih dapat melihat bagian belakang sorban Rumi, yang tampak seperti memancarkan cahaya. Syams tahu bahwa jika dia berteriak,
Anak muda itu akan mendengar dan menoleh kepadanya. Dia juga tahu bahwa dia dapat membuat keledai itu tersandung sehingga Rumi terpelanting dari pelanannya lalu jatuh ke dalam pelukannya. Tapi dia menahan diri. Sahabat-sahabat harus berjumpa di dalam majelis perbincangan sebelum mereka berjalan bergandengan menuju Istana Kesatuan. Dia merangsek maju menerabas kerumunan orang itu hingga dia dapat menyusul keledai itu. Rumi telah tenggelam dalam tafakur. Jelas ia sudah tidak menyadari lagi akan keadaan di sekitarnya. Syams merebut tali kekang dari orang tua yang menuntun keledai itu, sehingga keledai itu pun berhenti. Orang tua itu mau protes, tapi sorot tajam mata Syams cukup membuatnya diam. Engkaukah Jalaluddin, putra Bahawalat, Sultan Al-Ulama? Rumi memandangi Syams dan terkejut oleh sorot mata Syams yang berani melawan pandangannya. Ya, jawabnya lirih. Katakan padaku, siapa yang lebih agung di antara dua orang Bayazid Bistami atau Nabi Muhammad? Rumi menghela keledai itu ke depan. Pertanyaan macam apa itu? Tak diragukan lagi Nabi Muhammadlah yang lebih agung. Syams membiarkan orang tua itu mengambil tali kekang darinya, dan prosesi berjalan kembali. Namun, Syams belum berhenti. Dia berbicara di belakang Rumi. Jika Nabi Muhammad lebih agung, mengapa dia berkata aku tidak mengenalmu sebagaimana aku seharusnya mengenal? Sementara Bayazid bilang, Subhani, Ma'azhamu syakni karena aku hanya dipenuhi oleh Allah. Keledai itu berhenti, dan Rumi beringsut di pelananya. Dia mengerutkan dahi, mencoba mengingat mengapa orang ini tiba-tiba begitu akrab. Pernahkah mereka berjumpa sebelumnya? Jawaban Rumi atas pertanyaan tadi otomatis, tapi sekarang dia harus berpikir dengan baik. Nabi Muhammad tetap mencari Allah, tidak pernah puas untuk berhenti dalam pengetahuannya. Bayazid telah fanaan al-nafs dan bakofi Allah. Dia pikir dia telah beritihad, tidak ada itihad. Dia mendecakkan mulutnya untuk membuat keledai itu melangkah maju, dan Syams kembali tertelan dalam kerumunan orang banyak. Sebuah jawaban yang bagus, Jalaluddin Rumi, gumamnya pada dirinya sendiri. Rombongan itu sampai di perguruan Karatai, dan di bagian dalam kubah berubin biru, Syams mengambil tempatnya di sisi ruangan dan memperhatikan objek pengamatannya. Tampak masih muda, dan begitu berwibawa dalam jubahnya. Madrasah itu bergetar dengan harapan, mendiamkan suara-suara yang memantul dari dinding-dinding yang mengelilinginya. Langit cerah tercurah melalui tingkap yang terletak di tengah atap kubah. Tepat di bawahnya ada sebuah kolam yang dangkal, kaca teropong di mana bintang-bintang malam dikaji oleh para astronom. Seorang santri meletakkan sejumlah buku di meja yang rendah di depan syekhnya, dan setiap orang mengambil tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Rumi memulai. Dengan asma Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rumi mengutip sebuah ayat Al-Quran sebagai subjek perbincangannya. Sesungguhnya kala menunjukkan kebenaran pada kebanyakan mereka tapi mereka tidak beriman. Cara Rumi berbicara halus, sehalus desau pepohonan, kata-katanya baik tanpa ditonjolkan, sederhana tanpa kesan kasar, namun bagi Syams semua itu terdengar seperti lenguhan seekor unta. Dia berusaha menutupi telinganya, tapi pandangan pada mulut indah yang berkomat kamit itu membuatnya semakin marah. Pada akhirnya dia tak bisa membiarkannya lagi. Dia bangkit dan menunjuk pada tumpukan buku yang terletak di depan Rumi. Apa itu? Dia bertanya dengan suara datar dan bernada menyalahkan. Rumi menurunkan pandangannya dari langit-langit kubah kepada orang asing yang tidak sopan itu. Dua santri yang berlutut di samping syekhnya mulai berdiri, siap untuk mengusir pengemis itu, tapi Rumi menghentikan mereka. Kembali, Rumi mencoba mengingat di mana dia telah melihat orang asing ini sebelumnya. Semua yang bisa dia ingat adalah jubah compang-camping dan rambut kusutnya. Seorang malamati, dia menyimpulkan salah satu kelompok tanpa nama baik yang menghendaki perhatian yang tidak baik sebagai jalan mereka menuju Allah. Kamu tidak akan mengerti, katanya hati-hati. Orang ini dikenal karena kata-katanya yang spontan dan meledak-ledak serta tak terduga. Syams menggeram, sedih bercampur muak. Dia meretas jalannya melalui deretan tempat duduk para pendengar sambil mengabaikan protes dari mereka yang kakinya terinjak olehnya. Sebuah bisikan kekhawatiran berkobar manakala dia mendekati sang syaikh. Dua santri berdiri di depan Rumi, siap melindungi jiwanya dengan mempertaruhkan jiwa mereka sendiri, tapi Syams berhenti tepat di meja buku-buku itu. Dia diam sebentar, tubuhnya bergoncang penuh nafsu. Lalu dengan memegangi buku-buku dalam genggaman tangannya, dia berbalik lalu berjalan menuju kolam. Ada apa ini? Rumi memprotes manakala orang asing itu melangkah ke dalam air, buku-buku yang tak ternilai harganya itu mulai lepas dari tangan Syams. Kamu tidak akan mengerti, jawab Syams.
Awas, hei. Di tanganmu itu kamu memegang kekayaan yang tak ternilai. Lembaran emas dan kertas kulit dari buku-buku itu paling tidak merupakan kekayaannya. Tapi Syams tidak memperhatikannya. Ia menceburkan satu persatu buku-buku itu ke dalam air. Ada hentakan biadab dari kerumunan orang dan 3 orang diantaranya segera melompat ke dalam kolam dan mulai merebut buku-buku itu dari Syams, tapi seruan peringatan dari Rumi membuat mereka berhenti. Semula kupikir orang itu yang gila, sekarang aku tahu para santrikulah yang gila. Ini adalah tempat suci, bukan pasar di mana kamu bisa bertengkar dan berdebat. Para santri melangkah meninggalkan kolam, meninggalkan Syams sendirian. Bicaralah dengan baik, Rumi, kata Darwis itu. Air telah berwarna karena tinta dari halaman buku-buku itu, dan lembaran-lembaran telah mengapung lepas dari jilidannya. Rumi melihat buku-buku yang rusak itu dan mulai menangis manakala dia menyadari betapa berharganya buku-buku itu baginya. Buku-buku itu telah dia kaji sejak masa mudanya. Itu adalah tangga menuju Allah, anak-anak tangga individual yang terpahat dari tahun-tahun belajar dan pertobatannya. Saat merasa dekat dengan bait Allah, masalah itu malah datang. Jika Ka'bah berada dimanapun di luar Mekah, ia ada di dalam halaman karya-karya tulis yang mulia itu. Pandangan terhadap linangan air mata Rumi membawa Syams pada perasaannya dan hatinya melunak. Yang manakah dari buku-buku ini yang paling berharga bagimu? Rumi menggelengkan kepalanya. Ia tidak dapat menjawab. Syams berhenti lalu mengambil satu di antara buku-buku itu dari air. Asror, nama yang telah diberikan tangan Atar sendiri kepadamu? Dia menyerahkan buku itu pada Rumi. Sang imam menghela nafasnya. Buku itu telah kering. Bahkan debu di kulitnya pun telah kering. Atau Ma'arif, yang telah kamu kaji secara menyeluruh? Dengan diam Rumi mengambil buku itu juga kering. Ajaib! Teriak seseorang. Satu demi satu buku itu dikeluarkan dari kolam. Semuanya kering seolah-olah baru saja diambil dari rak perpustakaan. Rumi pun duduk terpaku, matanya tertuju kepada wajah orang asing itu. Ada 2 jalan yang menghantar seseorang menjadi wali, kata Syams. Jalan panjang, katanya seraya menunjuk buku-buku itu, dan jalan pendek. Rumi melompat mundur sambil memekik. Darwis itu terlihat berdiri di dalam kolam api, lidah-lidah api itu menjilat-jilat di sekitar mata kakinya. Bayangan itu telah lenyap dalam sekejap. Rumi mengamati orang itu mulai dari kaki sampai ke wajahnya. Mata hitam Darwis itu berkilat dengan hasrat besar yang tak terperikan. Apa nama jalan pendek itu? Tanya Rumi akhirnya. Jalan cinta. Dan, bagaimana aku bisa belajar untuk melewati jalan itu? Cinta tidak bisa dipelajari. Lagi, pandangannya tertuju pada api. Rumi melihat wajah orang-orang di sekitarnya, tapi tak seorang pun dari mereka yang melihat lidah-lidah api. Kamu adalah lampu yang sedang menunggu untuk dinyalakan, kata Syams. Aku adalah lidah api. Sekaranglah waktunya untuk meninggalkan buku-buku ini di belakang dan tinggal bersama aku. Inilah orangnya yang tengah Rumi tunggu, Syaikh yang membimbingnya melalui tahap-tahap terakhir perjalanannya. Dia berhenti untuk mencium lutut orang itu, tapi Syams memegang tangannya. Tidak ada Syaikh dan tidak ada murid lagi. Kita hanya akan bertekuk lutut pada Allah saja. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia mendekap Rumi ke dadanya. Ketika kedua orang itu terlepas, mata mereka basah dengan air mata. Para santri menyaksikan dengan penuh keheranan kala kedua orang itu berjalan dari madrasah. Kedua tangan mereka saling memeluk seolah-olah mereka telah lebur pada titik tubuh mereka yang bersentuhan. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.